peristiwa tak terduga itu tadi. Peristiwa tak terduga, ini banget connect sama dia tuh. Wah, ngelihat sesuatu nggak? Mendengar sesuatu? Iya, keriuhan. Ada sesuatu yang di atas, orang naik kuda, dia kayak ada muter-muterin kain. Saya pikir pecut itu pada saat itu. Ini mau ada yang dihukum kali ini gitu. Maksudnya ada orang melakukan kesalahan terus mau dipecut gitu. Wah, liatin lagi tuh, pecut apa bukan gitu. Oh enggak, dia seperti lebar gitu. Nah, ternyata dia itu diikuti beberapa pengawal pasukan gitu ya. Mungkin dia lebih dari 30 orang lah dari kerajaan aja, pengawal sama si ini tuh. Ini ada apa nih? Kayak mau pindahan gitu kan. Mereka itu ada yang bawa kambing, ada yang bawa perbekalan. Terus ada juga kayak kereta ya yang nggak ditutup. Dia itu ada bawa anak-anak di situ, kayak ada gembolan mereka bawa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Nah, gimana kabarnya? Masih bersama dengan Wadewi, bersama dengan Alif. Selalu baik. Dan kita masih ada di Cafe Tosik ya, yang ada di daerah Parung Bingung. Nah, Sobat Time Travel, mungkin dengan kehadirannya Wadewi di sini, kita mungkin jadi bisa lebih membahas tentang kerajaan yang ada di Sunda, Tatar Sunda, sampai peralihan masa ke era Kesultanan Cirebon dan juga era Kesultanan Banten. Nah, Sobat Time Travel, ketika kita membicarakan tentang Kerajaan Pajajaran, mungkin jadi semakin menarik karena ada cerita mistisnya di situ ya, yaitu tentang sirnanya kerajaan atau keraton Pajajaran beserta dengan Prabu Siliwangi dan istana-istananya. Mungkin sekitar abad 15 awal gitu, tidak ada orang yang tidak ada kerajaan di Nusantara yang tidak bisa membendung pengaruh Islam yang ada masuk sampai di Kerajaan Pajajaran pada abad ke-16. Nah, mungkin Alif dan Wadewi bisa menceritakan zaman-zaman peralihan ini dari zaman Kerajaan Pajajaran menuju ke era-era Kesultanan Islam yang ada di Nusantara. Terutama mungkin ada terjemahan lain dari apa yang dikatakan sebagai ngahiang atau moksanya Prabu Siliwangi beserta dengan istana-istananya. Mungkin dalam penglihatan mata batin Alif atau mata batin Uwa itu ada satu cerita lain yang bisa diceritakan dari peristiwa peralihan itu. Nah, Sobat Time Travel, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Silakan Wadewi atau Alif yang bisa memulai. Boleh Alif membukanya dulu. Alif membuka, boleh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Jadi ketika pertama kali saya sama Wadewi ke wilayah Pajajaran lagi, karena kan episode sebelumnya adalah Pajajaran juga. Tapi ketika kita ke sana ngelihat situasi pertamanya memang udah masuk kayak semacam perkampungan juga ya, Wak, sebenarnya. Dan di situ banyak sekali ceritanya sampai hal-hal yang tidak terduga itu terjadi ketika kita ke sana. Nah, mungkin lebih lengkapnya mulai Wadewi cerita. Guys, seru banget ya, karena ada cerita tak terduga ini. Ya. Cerita tak terduganya ya, kita tuh pertama memang dihadapkan di sebuah seperti jalan-jalan yang ramai ya, Wan ya. Di situ tuh ada semacam pasar, tapi dibilang pasar itu bukan. Jadi kayak jalanan kampung yang macam-macam, ada yang berjualan. Nah, itu saya tuh dihadapkan langsung seperti itu. Nah, kita di saat kita lagi lihat-lihat barang-barang yang ada di sana, memang barang-barangnya tuh unik gitu ya. Ada kayak ukiran-ukiran yang dibuat gitu di situ, seperti perdagangan seni lah di situ, karya-karya gitu. Nah, tiba-tiba ada dari kejauhan tuh Alif tuh udah ngeliat tuh yang namanya kalau ada cewek cakep tuh, dia udah matanya duluan. Wah, dicolek-colek, saya lagi liatin itu tuh, dicolek-colek, wah, kayak gitu.
Zili gitu tuh. Wah, no, lihat ada cewek cakep no katanya gitu. Ada 2 orang. Kan gitu saya bilang gitu. Kamu lihat aja sih gitu kok ada cewek gitu. Nah tuh wah apa yang ini yang lihat katanya gitu dari perempuan itu. Cewek itu memang dia bajunya tuh lumayan ketutup lah kalau untuk ukuran kalau misalnya pada masa itu tuh saya udah ngelihat sangat tertutup lah. Terus dia juga sudah pakai tudung gitu, dua-duanya pakai tudung tapi tetap ya kelihatan rambutnya gitu kalau dia tuh panjang gitu. Terus kalau wah bagus ya gitu artinya iya gitu sensor tuh. Ya udah pas udah gitu iya lah cakep ya udah wah kenapa dia juga kayaknya ngarahinnya tuh ke perempuan itu padahal banyak loh di situ tuh ya ada bapak-bapak ibu-ibu capek gitu kali maunya yang seger-seger gitu kan kita kan travel ke sana healing juga dong mas healing lah namanya kali aja gitu nyangkut gitu. Nah udah saya dekati gitu si 2 teteh itu saya panggil teteh aja kayaknya kan itu kan di Sunda ya gitu. Assalamualaikum teh gitu. Terus dia masih kayak senyum ya gitu ke kita tuh masih senyum tapi dia gini nih kok orang SKSD banget gitu kok itu teh mau tanya gitu teteh lagi apa dari mana gitu saya bilang gitu oh dari sana kata dia bilang gitu terus kata wah lihat nggak yang dia bawa apa oh iya semacam kayak dia tuh kayak kitab tapi yang satu bawanya itu semacam kayak panjang kecil gitu terus dia kayak disusun gitu terus bisa ketutup kayak kipas saya kan ada tuh kayak gitu tapi dia lebih ke kotak panjang yang satu dia kayak kitab tapi kitabnya itu kayak udah lusuh banget deh kayak samping-sampingnya tuh kayak udah ini wah kitabnya lusuh nggak katanya gitu samping-sampingnya udah kelihatan kayak hilang sobek gitu tapi dia erat banget kayaknya dia ini banget gitu ya. Nah, kalau saya lihat sih kayak ada tulisan-tulisan Arabnya kan ada yang sobek gitu ya kelihatan. Wah itu kayak kitab dewa gitu. Terus iya kalau yang satu bawahnya kayak bentuk nggak tahu dari pelepah kayu atau apa yang disusun-susun gitu ya. Yang saya lihat sama Alif itu kan matching gitu ya benar gitu ya. Jadi Alif mengarahkan ke sana, saya juga fokus gitu ngelihat ke apa yang dia bawa teteh abis dari mana gitu abis dari sana abis apa belajar gitu dia bilang gitu Pak minta anterin gitu dia nggak mau lepas nih momennya momen sama cewek itu tuh dia kayaknya tetap harus sama perempuan itu dia nggak mau lagi ngarahin saya untuk nanya-nanya klien udah katanya wah minta anterin ke tempat mereka aja. Oh jadi guide-nya di sana. Jadi guide-nya gitu datang ya, cantik 2 orang gitu kan. Okay. Habis itu udah saya fokusin dan ternyata connect-nya juga enak gitu sama itu. Masih seumuran enggak ya? Gue banget seumuran. Maksudnya sama iya. Gak boleh gitu. Udah habis gitu kan ya udah akhirnya mereka balik. Ternyata arah mereka itu tadinya mereka tuh mau pulang kayaknya gitu. Oh ya udah deh gitu. Kok ini maksudnya asik ya gitu kita bisa jalan gitu. Terus mereka doang tuh sambil ngobrol juga. Alif ada yang diobrolin sama mereka tapi saya kurang inilah ya biarin aja urusan anak muda gitu. Teman saya tapi tetap saya ngobrol sama yang satunya gitu. Ini masih jauh gitu lumayan jauh kira-kira kalau saya memperkirakan kan pada saat itu 0,5 kilo. Cuman kata Alif kejauhan katanya ini kayak dari rumah Uak ke depan situ 100-200 oh iya saya kan orangnya lambat jalannya jadinya saya pikir itu kan masih 0,5 kiloan gitu saya masih debat kayaknya jauhan gitu ya namanya cowok kan jalannya cepet gitu ya udah terus saya ngelihat ada bangunan rumah panggung yang lumayan besar di situ ada banyak juga kayak tempat kalau saya langsung ya mendefinisikan itu tempat wudhu karena ada di sisi ini. Nah dia bilang itu adalah surau katanya gitu. Bahasa yang bisa kita terjemahin itu surau. Ya, surau. Ya, mungkin bahasa terluar. Mungkin bahasa belajar. Pada masa itu ada bahasanya penyebutannya tapi kalau yang kita pahami itu kayak surau lah gitu. Tapi saya nggak bilang itu masjid ya. Kalau masjid itu kan pasti ada kayak bangunan apa sih kayak penanda kubahnya bulan bintang gitu biasanya kan ya. Nah kalau itu sangat sederhana tapi dipakai untuk seperti ada banyak santri di sana. Nah kebetulan di situ saya udah ngelihatnya banyak laki-laki dan ada laki-laki yang umurnya lebih tua ya, dibilang agak sepuh juga ya, iya udah sepuh gitu. Tapi pakaiannya itu bagus, dia tuh seperti
kalau zaman sekarang tuh dibilang kayak wali, lebih ke wali. Kayak kiai. Iya, wali terlalu ini ya, dia kayak kiai gitu. Nah, dia sedang ada bicara dengan 2 orang laki-laki, tapi pakaiannya juga dia sudah tertutup. Yang itu tuh di saat itu tuh kelihatan hampir sama yang teteh 2 ini. Dia lebih tertutup, bahkan dia pakai ini kepala gitu ya. Nah, udah terus yang satu tetehnya itu kayak minta izin sama sama bapak kiai itu, ini mau ada tamu yang mau bicara gitu, kita permisi dulu sama itu. Terus akhirnya oh ya sudah, boleh sebentar gitu, dia lagi ini. Akhirnya keluar yang santri-santri yang 2 itu, kayaknya sih saya mendefinisikannya santri karena usianya tuh masih muda, di bawah 20 tahun, kalau sekarang masih 16 gitu, masih bau kencur lah. Ya udah, akhirnya si teteh 2 pun pulang, ya sayonara ya sama yang ya udah nggak apa-apa gitu. Ya udah, kita udah berfokus ke si bapak yang ini gitu. Di sini tuh sebenarnya tempat apa? Saya bertanya biasa gitu kayak situ, dan enak gitu, bahasanya juga mudah dicerna gitu. Saat itu kita udah koneknya enak deh gitu sama bapak itu, sangat santun, bijaksana bapak itu. Ya saya di sini sebagai pemuka agama kebenaran. Saya ini menganut ajaran Islam pada saat itu. Tadinya saya juga beragamanya mungkin dibilang Hindu atau Buddha, tapi dia tetap percaya terhadap alam semesta itu ada yang menciptakan Tuhan. Tapi saya tersentuh dengan ajaran yang dibawa oleh ada musafir yang berapa saat gitu tiba berkali-kali gitu ya. Tapi akhirnya kita belajar sharing gitu tentang ilmu alam, semua yang berkaitan dengan spiritual semua. Nah, dia mengarahkannya ke ajaran Islam itu. Akhirnya saya pun membagi, dia bilang, ilmu ini terhadap, tapi dengan catatan tidak memaksa. Dia bilang, jadi ada yang mau belajar silahkan. Jadi udah ada sesinya. Jadi perempuan itu sudah dipisahkan, karena kalau dalam Muslim ya kita memang tidak dicampur, muhrim bukan muhrim ya. Jadinya udah, jadi klop pada saat itu dengan keislaman yang diajarkan bapak itu sudah terlihat ada moralnya untuk pembelajaran Islam itu sudah terlihat gitu. Akhirnya bapak itu mengarang, kita juga bertanya lagi, kata itu, Mbak Wak, boleh nggak kita minta anterin ya sama bapak itu ke mana, ke pusat ininya, ada kaitannya nggak gitu dengan kerajaan? Sebenarnya kita bukan minta anterin, mungkin Wak lupa. Jadi setelah bercakap-cakap di dalam surau itu, terus saya bilang ke Wak, kita pindah ke lokasi yang lain. Kita pamit sama bapaknya. Kebetulan kayak pengen nganterin, tapi saya bilang nggak usah gitu, terima kasih, kita jalan-jalan sendiri aja, pergi sendiri, keliling segala macam. Oh ya udah gitu, dengan senang hati juga dia bilang gini, istilahnya nanti ketemu saya lagi ya gitu, kalau misalkan ada kesempatan ketemu kita lagi gitu. Sebenarnya dia mau nganter, cuman Wan kayaknya Alif tuh udah terlalu sangat respect ya ngelihatnya gitu, kayaknya nggak enak nih ngajak bapak-bapak gitu. Ada yang di situ dia sedang mengajar kan gitu, dan mungkin pada intinya juga nggak mau pergi maki aki, maunya maki apa tahu aja, ketemu lagi yang lebih fresh, ngaku. Ya udah ya, pada intinya kita tahu diri lah ya gitu, dia udah sepuh terus udah sedang mengajar, kita ya healing sendiri aja lagi, mau kemana lagi gitu ya, ke tempat, akhirnya mau ngeliat ke kerajaannya gitu. Tapi di tengah jalan ya nih yang jadi peristiwa tak terduga itu tadi. Peristiwa tak terduga. Ini banget connect sama dia tuh. Wah, ngelihat sesuatu nggak? Mendengar sesuatu. Iya, keriuhan di sebuah tengah masyarakat sebenarnya, perkampungan. Sebenarnya dari surau itu kita lewatin jalan yang sama ketika kita berangkat ke situ, balik lagi ke tempat yang sama kita datang. Nah, agak lurus lagi, agak maju ke depan, itu kan makin rame wilayahnya, udah kelihatan bangunan, aktivitasnya lebih rame lagi. Nah, jaraknya kan kanan kiri itu lebar, kampungnya itu lebar. Disitulah saya bilang, wah ngeliat gak ada sesuatu. Nah, wah tuh ngeliat. Jadi
ada suara ringkik kuda gitu ya, terus ada yang teriak-teriak gitu ya, terus ada yang dia kayak menyerukan sesuatu. Saya pikir nih, wah kita kerusuhan nih, ayo ngumpet Wan gitu, jangan wah liatin kayak gitu, ngumpet gitu, jangan ngumpet, ayo wah liatin gitu kan, apa ya Wan gitu. Ternyata saya tuh ngeliatin dari belakang orang-orang kampung itu kayak lagi ngelilingin sesuatu dan sedang melihat sesuatu. Saya nggak kelihatan karena kan yang kelihatan kan punggung mereka gitu ya. Tapi ada ini kayak semacam kayak ada sesuatu yang di atas, orang naik kuda, dia kayak ada muter-muterin kain. Saya pikir pecut itu pada saat itu. Ini mau ada yang dihukum kali ini gitu. Maksudnya ada orang melakukan kesalahan terus mau dipecut gitu. Wah, liatin lagi tuh pecut apa bukan kayak gitu. Oh enggak deng, dia seperti lebar gitu. Dia seperti kain buat pinggang gitu ya, tapi dia lepas gitu loh. Dia kayak dia marah gitu, tapi dia marahnya ini kayak menyerukan sesuatu. Bahasa gaulnya ya, bahasa sekarang gini, ayo lu yang mau ikut gua, ayo, kalau misalnya enggak ya udah gitu, gua mau pergi begitu. Bahasa gaul ya, maaf ya ini ya pemirsa, saya kan ini, tapi ya itu dengan bahasa yang halus dia gitu di masa itu gitu. Tapi kan orang marah itu kan pasti keluar ya dengan alami gitu ya. Ayo ya udah kayaknya seperti itu kalau saya mendefinisikan. Terus ya udah akhirnya kita tarik orang, karena kita juga nggak mau so tahu ya, nggak mau mendefinisikan sendiri. Kita harus ada sumbernya di situ. Saya bilang ke Dewi gini, wah pengen tahu nggak itu apa? Coba tanya ke salah satu orang yang ada di sekeliling kita. Akhirnya nanya lah ke salah satu orang, gitu kan Wak? Ya nanya ke salah seorang itu. Di situ kayak ibu-ibu, tapi ada juga Wan itu menunjuk ke arah perempuan ya. Ada satu perempuan juga dengan pakaian kain yang bagus panjang. Saya juga nggak tahu itu siapa. Dia seperti khawatir gitu. Nah akhirnya kita berusaha ngikutin aja. Nanya dulu ke ibu-ibunya. Nanya itu siapa kan gitu ya. Kan saya bilang, wah nanya ke salah satu orang, lupa ya. Nah ketemu ibu-ibu ya kan, wah ngomong, nanya lah intinya, ibu mohon maaf itu ada apa ya, rame dan sebagainya. Akhirnya ibunya ngejelasin ke kita, saya sebenarnya juga kurang paham. Iya kurang paham dia karena orang biasa gitu, rakyat biasa. Betul. Lagi ada sesuatu lah gitu, entah lagi marah. Nah ketika beliau ngomong itu, ibu-ibu tuh ngomong menceritakan situasi tersebut, beliau ngomong itu sebenarnya dari kerajaan, keluarga kerajaan. Karena yang pakai kuda nggak sembarang orang, dan kudanya itu kan warna coklat. Putih, ada putih-putihnya. Iya, dominan coklat juga. Dan emang kudanya juga meringkik kayak sampai gini. Iya, sampai jadi sama-sama marah kayaknya. Jadi terbawa tuannya. Jadi emosi kudanya itu juga gitu, ikut Nah, dari gitu. situ baru kita agak menyingkir ke sudut yang lain. Melihat dari salah satu posisi ada orang juga lagi lari, perempuan gitu, pakai kayak semacam bajunya agak beda kan sama rakyat biasa. Iya. Dia kainnya lebih bagus gitu, lebih banyak, terus rambutnya juga ada tatanannya gitu. Saya sih pikir itu siapa gitu ya. Terus akhirnya wah ikutin aja gitu. Dia kalau ngelihat perempuan ya kayak yang cakep gitu, pas suruh ikutin saya, ikutin gitu. Padahal saya masih pengen nanya gitu sama orang-orang itu. Tapi kita takut kehilangan momen. Kalau saya takut kehilangan momen yang tadi yang di kuda itu. Kalau dia takut kehilangan momen yang itu, yang perempuan ngikutin kayaknya. Mungkin ini kan beda-beda pikiran ya gitu. Enggak lah, ini bercanda Mas. Ini cuman. Nah ya udah, saya kan udah ikutin aja Wak katanya gitu. Ya udah saya ikutin deh tuh. Kita berusaha ngejar juga gitu. Ayo cepat, percepat gitu. Karena kan orang naik kuda itu kan lebih cepat dari orang lari. Terus dia tuh kayak mau balik lagi ke rumahnya atau gimana. Kalau saya kan belum lihat dia mau ke mana gitu ya. Akhirnya kita sampai ya ke perempuan itu, maksudnya jadi ngejarnya itu ngintilin si perempuan. Nah, ngintilin perempuan gitu. Kekejar gitu perempuannya, kekejar. Akhirnya ya udah, ayo Wak, komunikasi lagi yang ini nih, yang kayak suka komunikasi ini yang agak kita ini takutnya orang lagi risau, lagi galau, kita tanya dia malah balik marah kan ke saya. Ya udah pelan-pelan aja nanyanya gitu kan. Tapi dia tetap suruh saya yang nanya, jaim, nggak mau dia duluan gitu. Ya udah, punten teh gitu. Ini ada apa, itu siapa? Iya katanya gitu. Saya
orang kerajaan, orang dalam, dia bilang gitu, saya orang dalam gitu, bilangnya tuh bukan orang kerajaan, jadi saya masih belum tahu itu kerajaan, saya orang dalam Mbak, katanya gitu kan. Manggilnya saya seperti itu, apa teteh apa gitu ya, saya orang dalam gitu. Oh itu ada apa gitu, iya saya mau mengejar saudara saya gitu ya, saya pikir juga apa saudara apa pengasuh, tapi dia masih muda gitu ya pokoknya masih kelihatan lah belum nikah gitu. Ya udah saya masih ini, karena kan saya ikutin aja, boleh saya ikut gitu kan, gitu ya silakan gitu, tapi nanti kalau ada batasan di sana gitu, karena situasinya lagi seperti itu, kita di ini harus ada jarak gitu, nggak boleh kita ikut sampai sampai mengikuti apa maksudnya kita ngerecokin orang yang lagi emosi atau apa. Ya udah kita juga ini ikutin aja. Pas sudah sampai di sana dia udah duluan akhirnya jalan duluan, karena masuk ke dalam itu ya udah dibukain ya sama apa penjaganya. Kalau kita udah keep dulu di depan situ, apa enak nggak? Apa yang Wak lihat ketika kita mau masuk ke wilayah itu? Ya sebuah bangunannya lumayan seperti apa ya, villa, tapi villanya itu dia lebih ke tetap pakai unsur kayu, villanya tuh lebih bagus, tapi ternyata bukan villa, itu rumah tinggal, ya mungkin itu dibilang pendopo istana gitu. Akhirnya dia naik gitu ya, saya lihat sih dia naik masuk ke, dan saya lihat dari jauh gitu, dari jauh tuh ya ada sesosok bapak-bapak yang usianya kira-kira 50 tahun ke atas, dan ada dua orang anak muda juga gitu. Nah itu ternyata dia itu seperti putra raja, mungkin putra raja yang pertama kali yang tadi marah itu ya, jadi itu dia punya putra 3. Nah saya belum lihat yang lainnya di situ, tapi dia sedang kayak memberi arahan gini. Saya nggak dengar juga dia bicara apa, saya nggak dengar karena kita jauh kan, kita ada batasan, nggak boleh ikut ke situ. Nah ya udah, saya itu ada apa ya Wan kira-kira, ya nggak tahu, nanti harus cari tahu sendiri katanya gitu. Karena kalau kita nanya-nanya terus itu situasinya lagi genting lah kalau di belakang. Jadinya udah atauan udah jangan ini, perempuan yang tadi masih tetap ada kan, ada di situ, tapi si Alif ini mengarahkan saya gitu ke waktu yang lebih dipercepat gitu sama dia. Jadi nggak ada, kita udah selesai di pembahasan yang melihat kejadian itu, pengen next lihat apa jadinya gitu loh. Sebelum pergi ke waktu berikutnya, sebenarnya ada cerita Mas. Jadi gini, mungkin Wak lupa nih karena saking banyaknya itu kejadian. Jadi gini, ketika masuk ke wilayah mungkin itu kompleks istana kah atau kerajaan atau apa segala macam. Jadi kan memang itu ditutup pakai tembok, tapi bukan tembok yang kayak Majapahit enggak. Itu kayak batu-batu kali juga, tapi lebih dominan bambu yang nutupin kayak pagernya gitu. Terus ada penjaganya juga. Kita memang agak masuk ke dalam, cuman tetap masih di luar. Karena di dalam itu masih ada kayak semacam taman pada masa itu. Baru ada bangunan sebelah sana dan itu jauh jaraknya. Entah berapa meter ya, saya juga nggak tahu. Nah, dari situlah kita ngelihat. Kebetulan si perempuan ini masih sama kita. Jadi dia juga ngeliat dari jauh. Gitu, nggak tahu gimana dia nggak mau ke sana aja. Nah, di sana itu kan ada satu kayak bangunan cukup besar dibanding bangunan-bangunan yang lainnya, dan di depannya kayak semacam ada pendopo, modelnya model panggung tapi nggak begitu tinggi. Disitulah yang laki-laki tadi yang naik kuda itu berhenti, turun, masuk ke wilayah pendopo itu. Dari dalam pendopo ada datang kayak bapak-bapak, tapi pakaiannya juga mewah pada masa itu kan. Iya. Kan nah mewahnya ya karena beda aja pakaiannya. Lalu ada 2 orang yang lainnya, lalu sebenarnya ada orang-orang yang lain, ada orang-orang yang lain di bawahnya, di bawah pendoponya itu lagi berdiri ngeliatin ke dalam, ngeliatin ke depan pendopo itu. Di situ kita nggak tahu apa interaksinya, nggak tahu apa yang dibicarakan, tapi kayak si sang bapak-bapak itu mungkin entah itu pemimpinnya atau apa, atau bapaknya, rajanya segala macam, itu kayak nunjuk-nunjuk gini. Iya, dia kayak mengarahkan sesuatu. Arahan ke antara 3 orang. Tapi mereka itu seperti tidak sepaham. Pria itu. Nah, sementara si bapaknya itu, sang bapak itu begini segala macam. 3 orang laki-laki itu juga saling kayak menimpal, punya pendapatnya, punya opininya, punya argumennya masing-masing. Jadi kayak semacam cekcok, debat segala macam. Tapi kita nggak tahu percakapan apa. Dan wilayah sekelilingnya itu orang-orang yang lagi ngeliatin itu ya semua pada gimana ya, ada yang diam, ada yang tegang, gimana ya, suasananya nih, mereka itu sedang berpikir. Nah, si perempuan juga kelihatan dari samping itu kayak raut wajahnya kayak sedih, bingung, takut segala macem, marah mungkin juga. Dan
di situ sebenarnya saya bilang ke Wawa, kalau Wawa mau coba tanya ke perempuan ini nih yang lagi sama kita, sebenarnya itu ada apa sih gitu. Tapi Wawa kan awalnya nggak mau, tapi tetap coba aja pelan-pelan, mungkin dia juga pengen ngutarain sesuatu. Akhirnya mau Wawa ngomong ke perempuan itu, nanya sebenarnya ada apa. Lalu perempuannya bilang, ibu lihat aja, teteh lihat aja gitu, nggak usah banyak nanya istilahnya gitu, nggak usah banyak nanya, teteh lihat aja deh gitu. Nah udah kita liatin gimana di dalam itu, di pendopo itu, sampai akhirnya udah semua bubar, selesai lah atau gimana, akhirnya selesai aja, mulai sepi lagi. Nah di situ baru, wah kayaknya kita pindah ke lokasi lain, kita pergi dulu lah, nanti datang lagi di lain waktu gitu. Tanpa mendapat jawaban tentang belum, kayak masih ngegantung, Iya. kita nggak tahu apa-apa. Kayak gitu. Nah, pergi ke wilayah yang lain, keluar dari area itu, terus kita keluar, masuk lagi di lain waktu. Nah ketika masuk di lain waktu, itu situasinya di sekeliling kompleks itu. Wah ngeliat sesuatu, kita ngeliat sesuatu. Nah, Wah bisa ceritain. Nah, melihatnya itu ternyata yang mungkin saya bilang itu pangeran ya, yang ternyata itu pangeran gitu. Dia naik kuda lagi dengan peralatan sebenarnya saya masih ada di seputaran istana itu dan melihat ada sosok wanita, dia udah setengah baya, ya maksudnya ya mungkin usianya antara mau menjelang 50, tapi dia kelihatan lebih bersahaja gitu. Dan itu dalam keadaan sedih sama dua orang perempuan. Nangis sesungguhnya. Nah itu yang ternyata yang perempuan tadi itu sedang ngusap-ngusap yang ketemu pertama itu. Nah saya jadi udah menyimpulkan bahwa dia memang saudaranya gitu. Jadi entah sepupu atau mungkin saudara kandung. Tapi yang saya lihat yang memang berinteraksi itu hanya pemuda aja gitu. Kalau yang perempuannya tidak, ada lagi ngusap-ngusap itu si ibunya itu. Nah sepertinya itu sedang ada perpisahan. Kayaknya ya, makanya perpisahan. Nah itu saya juga lihat si pangerannya itu ke tempat yang banyak penduduknya itu, yang rame, yang tempat kita waktu itu ngelihat dia gitu. Nah ternyata dia itu diikuti beberapa pengawal pasukan gitu ya, dan lumayan banyak Mas, kalau dihitung dari kerajaan aja tuh sekitar ada mungkin ya lebih dari 30 orang lah dari kerajaan aja, pengawal sama si ini tuh. Ya dihitung secara ini kan saya nggak bisa ngitung satu-satu, ya memperkirakan gitu. Ini ada apa nih, kayak mau pindahan gitu kan. Ternyata yang di tempat yang keramaian itu juga penduduknya ada yang sama, mereka itu ada yang bawa kambing, ada yang bawa perbekalan, terus ada juga kayak kereta ya yang nggak ditutup. Dia itu ada bawa anak-anak di situ, kayak ada gembolan mereka bawa gitu. Kereta tuh maksudnya gerobak ya? Gerobak maksudnya bukan, tapi dia seperti kereta buat barang, maksudnya gerobak yang ditarik sama lembu gitu kan. Tapi kalau ini ya membedakannya, kalau dari kerajaan tuh ternyata kuda itu lebih ini kali ya, lebih cepat dan lebih mahal mungkin ya, itu yang dipunyai sama kerajaan. Kalau sama rakyat biasa itu lebih banyak pakai lembu kayak gitu. Kuda itu jarang sama rakyat biasa. Nah bawa kambing gitu, kayak ada yang bawa kandang juga. Itu saya juga bingung. Mereka itu mengikuti dari belakang kan ada yang pakai kuda juga prajuritnya, ada yang jalan kaki. Ya lebih banyak yang jalan kaki, yang mungkin yang pakai kuda mah sekitar 8 orang. Nah itu yang di belakangnya itu ada 30-an lah gitu ya, 20 lebih. Pokoknya dari kerajaan aja udah rame. Ditambah sama ternyata penduduknya juga ada yang mau ikut. Apa ini saya bilang itu apa, sebuah migrasi tapi kan pada saat itu kan memang namanya perkampungan ya, kita lihat itu suatu migrasi besar. Kalau sekarang kan mungkin nggak kayak gitu ya gitu. Nah itu kita ikutin terus. Nah pada saat saya melihat itu ada segerombolan di perkampungan itu dan rombongan iring-iringan itu, memang ternyata mereka itu menuju ke suatu tempat, tapi saya juga belum tahu. Saya masih terbengong-bengong lihat itu, tapi tetap diarahkan sama Alif, ayo Wak ikut aja. Yakin? Saya bilang ikut aja. Ya ampun gitu. Ya udah, akhirnya bukan dengan terpaksa, karena kita kan pengen tahu intisari dari sebuah perjalanan mereka itu mau kemana, jadi ya kita harus ikut gitu ya.
Ada sebenarnya sih bisa aja ya, kayaknya Ali punya kemampuan untuk menarik ke masa itu, tapi enggak, kita pengen ngerasain Ngikutin healing prosesnya juga ya, gitu ya. prosesnya betul, karena proses yang menentukan hasil Iya, kan. betul. Ya udah, akhirnya sama Ali udah ikut aja gitu ya, sambil ngobrol gitu, ini healing gitu. Ternyata Mas, medannya sama aja, kita kayak anak pencinta alam. Gunung, jadi melewati gunung, melewati gunung, melewati lembah, dan ada hujan, ada apa, melewatin hutan. Itu kita ikutin sampai badan kita basah, kedinginan. Saya bener-bener, aduh, saya ada merasa gitu, aduh saya tuh capek gitu ya. Tapi inilah gitu enaknya. Tapi mereka juga ternyata berapa jam sekali itu beristirahat, semuanya itu membuka perbekalan mereka gitu. Terus ada yang mengasih, jadi ada memang yang peduli, care banget gitu, ngasih ke ini melalui prajuritnya gitu, ngasih tolong kasih ke si pangeran itu gitu, karena mereka merasa itu calon pemimpin mereka sepertinya gitu. Dengan itu saya juga nggak tahu kenapa gitu mereka itu berpindah, apa dia mau cuman bertenda kayak jam sekarang, atau memang mereka mau bermigrasi dan memulai kehidupan baru gitu. Saya juga belum tahu ya, kita belum tahu jawabannya gitu. Akhirnya sudah jalan lagi, setelah ini berapa jam istirahat, mereka jalan lagi, sama melewatin beberapa. Akhirnya di suatu mereka menemukan sebuah dataran yang dikelilingi hutan ya. Kita kan melewati beberapa sungai juga. Sungainya itu untungnya bisa dilewati dengan berjalan kaki, karena sungainya itu berupa batu-batuan besar. Iya, karena kalau ngebayangin juga itu kan kayak medannya tuh kayaknya berat. Perjalanan yang menyedihkan juga ya gitu. Iya, tapi menjadikan, tapi mereka seperti mencari tempat yang bisa mereka singgahi dengan ada orang sekitar 100 lah ya. Jadi si itu juga mana nih tempat yang apa membuka hutan, apa ini ternyata di belakang hutan itu tuh ada tempat, dia lapang tempatnya gitu ya, walaupun itu masih rumputnya tinggi banget ya. Tapinya akhirnya mereka dia turun dari kudanya dan dia langsung ke tengah lapangan itu seperti membawa sebuah batu, dan dia menancapkan tongkat apa batu? Emang dia panjang sih, dia kayak menancapkan. Saya kan dari jauh lihatnya di belakang mereka gitu. Oh ternyata mungkin ini membuat patok kali kalau ternyata. Nah jadi mungkin dia ingin membangun sesuatu, tapi dia di tengah, dan silakan yang lain menyusun strategi atau mau tinggal di mana atau memilih tempat. Ya udah, mereka itu bersama-sama ya mengamankan dulu anak-anak gitu. Jadi mereka membuat seperti dapur umum, tenda dan dapur umum. Jadi yang laki-lakinya mencari dedaunan untuk dijadikan ini. Ada juga pilar juga mereka bawa ya. Jadi pilar-pilarnya dia pasang, bukan pilar, apa namanya, kayu sama yang buat terpal. Tapi dia kain, bukan kayak terpal plastik kayak kita, kain putih gitu, warnanya agak krem ya, coklat, lebih cenderung ke coklat. Udah mereka bikin itu. Udah setelah itu udah anak-anaknya sudah aman, udah bikin dapur umum dari kayu, dari batu, kayu bakar. Udah mereka istirahat dan besoknya mencari bahan bangunan dari kayu yang besar dari itu. Nah mereka mendirikan sampai akhirnya menjadi sebuah perkampungan. Nah di situ, nah kita melihat ada yang sedang membangun di tengah itu, kita tinggalkan ya Wan gitu. Oh jadi kita udah sedikit tahu jawabannya, berarti di situ. Nah kita balik lagi ya, tapi nggak ke Medan itu lagi, ditarik sama itu, kita kembali lagi ke ini, mudah-mudahan bisa ke istana ya akhirnya ya. Kita setelah itu melihat karena kita pengen maksudnya pengen memastikan bahwa itu mereka stay gitu, bukan sekedar mau bikin tenda aja gitu. Kita pengen tahu deh gitu, pengen dengerin nih, kepo sedikit nih gitu. Apa sih gitu ya di kenapa alasan dia bermigrasi membuat ini sendiri. Ternyata pas udah kita ke sana masih ada kayak pembahasan lagi, dia sedang menerima tamu. Nah ini janjinya si bapak yang pakai itu, ternyata dia bakal ketemu kita lagi. Ternyata dia memang sedang mengobrol sama mungkin bagindanya kali ya, karena ya usianya gitu, terlihat dari cara bicara, kebijaksanaannya itu memang seperti pemimpin gitu. Prabu lah gitu, Baginda Prabu. Jadi yang waktu ada rombongan besar eksodus keluar dari kawasan itu, berarti nggak semuanya ya?
berarti? Tidak. Oh, oke. Masih banyak. Masih banyak di itu. wilayah awal. Oke. Asalnya. Nah, apa Wak, ceritanya Wak, ketika Wak kembali lagi ke kawasan Itu Pajajaran mungkin udah sedikit lama ya, mungkin udah hampir ada sebulan kali kita, maksudnya baru lagi ditarik ke masa itu tuh sebulan, jadi ada perbedaan sedikit. Nah, setelah kepergian dari si pangeran itu dari tempat itu kerajaan tuh seperti kelihatan lebih terbuka buat umum dan pakaiannya juga agak lebih beda lagi, Mas. Jadi rajanya juga merubah penampilan, ibunya juga merubah penampilan. Itu kalau menurut saya itu lebih tertutup lah bahasanya gitu. Oh, tapi yang saya ambil kesimpulan, saya ngelihat bapak-bapak yang seperti ulama tadi ke keraton atau tempat yang itu. Oh, jadi saya cuman berdefinisi, dan mudah-mudahan itu memang benar, berarti masuknya agama ke situ, tapi ada yang tidak sepaham mungkin ya. Jadi saat itu baginda menyetujui, maksudnya saya ikut ajaran itu, tapi ada yang tidak setuju. Nah, yang tidak setuju itu boleh keluar dan mencari tempat dengan keyakinan sendiri gitu loh, tapi tidak menimbulkan perang saat itu, cuman pergesekan yang terlihat dari kerajaan itu sendiri, dari pimpinannya sendiri. Jadi pimpinan itu punya mungkin anak yang satu ini punya kans, atau maksudnya penduduk yang fanatik sama dia ya ikut sama dia gitu. Kalau yang tidak stay di situ gitu dan ikut ajaran yang dibawa oleh maksudnya yang dibawa oleh Pak Kiai tadi dengan diikuti oleh raja. Kan kalau rakyat kan melihat rajanya punya keyakinan apa, otomatis dia juga harus patuh dong. Jadi yang tidak ikut Exodus tadi dia tetap stay di situ. Tapi kelihatannya memang ajaran itu lebih terbuka. Jadi boleh siapa saja melihat ke istana asal tetap ada tatanannya, termasuk itu. Tapi saya nggak sempat untuk ngobrol lagi ya sama bapak itu ya. Kalau saya nggak sempat ngobrol itu, tapi dia cuman mengucapkan alhamdulillah, dia bilang gitu, di sini sudah tersentuh dengan ajaran itu, dan akhirnya sudah ada yang mau belajar gitu dari situ. Jadi itu mungkin awal masuknya Islam dan mulai diterapkan di istana. Nah, Liv, Wak, kan di berbagai literasi saya juga menemukan bahwa ada orang-orang yang dikatakan merupakan keturunan langsung dari orang-orang Pajajaran, orang-orang kerajaan Pajajaran. Mereka adalah orang-orang yang mempertahankan tradisi dan budaya yang mereka anut dianut sama para leluhur mereka. Betul. Gitu. Nah, apakah orang-orang yang Exodus itu orang-orang tersebut yang mungkin sekarang kita kenal kayak orang Kanekes, atau terus juga ada orang Baduy. Ya mungkin Baduy ya jadinya. Kata lainnya Baduy. Terus ada juga orang kayak Cipta Gelar, kan ada Kabuyutan, terus ada juga mungkin juga ada cerita-cerita yang sampai ke pesisir Pelabuhan Ratu. Ya kayak gitu ya. Nah, menurut Uwa dan Alif, apakah orang-orang yang melakukan Exodus besar-besaran itu adalah mereka gitu? Saya? Iya. Ya mungkin. Jadi untuk itu keturunannya pun masih ada sampai sekarang. Jadi yang Exodus itu memang mempertahankan. Jadi dia tidak bisa mengikuti ajaran itu karena mereka mungkin sudah tertanam di dirinya dia bahwa ilmu leluhur itu seperti itu, tidak harus terikat dengan agama, percaya terhadap Tuhan, kita lakukan persembahan-persembahan terhadap alam agar alam itu juga bantu. Ya itulah dimulai dari mungkin akan jadi raja di saat itu dengan keyakinan dia dan mengajarkan ajaran yang tetap dianut dari leluhurnya sampai sekarang pun seperti itu kan. Maksudnya ada kayak tradisi-tradisi yang tetap dilakukan walaupun ajarannya apapun, mau Islam mau Hindu mau itu, tetap tradisi seperti itu tuh akan ada Mas sampai sekarang. Nah, kalau Alif bagaimana? Kalau dari saya, dari apa yang kami lihat, dari apa yang saya lihat sih sebenarnya memang kurang lebih begitu. Cuman sebenarnya gini, perpindahan sang pangeran itu mungkin bisa dibilang sebagai putra mahkota. Ya karena adanya beda paham, beda pendapat. Tapi beliau juga welcome. Setelah saya cari tahu informasi dari si bapak kayak Kiai itu, ulama itu, sebenarnya welcome, menerima saudara-saudara yang lain, pihak kerajaan yang lain, orang warga-warga yang lain juga
penganut ajaran yang baru masuk. Nah, beliau ini sang pangeran juga sebenarnya kata bapak ya welcome, menerima, menghormati, tapi saya nggak mau ikut gitu. Saya lebih nyaman dengan mengikuti ajaran yang udah ada, ajaran lama. Tapi tetap intinya adalah percaya sama yang maha menciptakan lah gitu. Iya, sama Tuhan. Cuman caranya beda. Maka dari itu beliau nggak mau adanya pergesekan di dalam kerajaan. Wajar, namanya kerajaan zaman dulu, namanya kerajaan kan turun temurun tuh, keluarga kan, di dalamnya keluarga semua. Namanya keluarga pasti suka ada gesek-gesekan, ada cekcok, perdebatan dan lain sebagainya di antara saudara-saudaranya. Maka dari itu, karena beliau sangat menjaga menghormati semuanya, menghormati bapaknya juga yang sebagai prabu itu, sebagai raja. Ya udah kalau gitu saya yang pindah gitu. Nah, ketika beliau pindah, beliau sebenarnya nggak ngajak siapa-siapa, tapi namanya protokoler, prajurit ikut gitu. Prajurit ikut dengan sukarela. Memang dengan sukarela, dengan setia gitu, ikut. Lah nggak tahu gimana ternyata masyarakat yang sepaham dengan sang pangeran dan nggak mau adanya campur dari luar, dari ajaran yang lain, akhirnya ikut sama pangeran gitu. Pangeran pun sebenarnya bukan nyuruh, enggak, cuman pamit. Bahasanya pamit ketika kita ngelihat di tengah masyarakat lagi berkerumun, kita ngelihat dari pinggiran itu, beliau pamit ke masyarakat. Nggak tahu gimana masyarakat sebagian itu ada yang mau ikut. Nah itu yang tadi kelihatan, mungkin sekitar totalnya entah berapa, 100 orang 100 orang gitu. iya. Itu akhirnya pergi ke suatu tempat yang memang sudah ditentukan sama sang pangeran. Mungkin karena zaman dulu spiritualnya tingkat tinggi. Nah ketika perjalanan pindah itu, eksodus itu dari wilayah pusatnya, rumahnya itu ke wilayah yang antah berantah bahasanya, itu kan kayak ngeliatin gunung, lembah, sungai dan lain sebagainya, lalu pindah ke area yang tadi kayak tanah lapang, terus kayak ada perbukitan juga sebenarnya, dan kanan kirinya hutan. Disitulah dibangun era baru, kehidupan yang baru. Beliau juga menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang ikut, kepada para prajuritnya yang ikut, dan itu orang sembarangan, prajuritnya. Mengenai tingkat spiritualnya, sebenarnya sang pangeran ini juga spiritual tingkat tinggi, nggak sembarangan. Logika aja, zaman dulu itu kan medannya berat, ya kan, nggak ada jalanan istilah gitu, ngelewatin hutan, gunung, dan sebagainya. Kalau bukan orang yang punya spiritual tingkat tinggi, mimpin suatu kelompok yang besar, yang cukup besar, apalagi di dalam itu ada perempuan, ada anak-anak, ada orang tua, mustahil bisa selamat semuanya. Iya, itu betul. Kita lihat selamat kan, Alhamdulillah. Nggak ada yang tumbang ibaratnya gitu. Nggak ada. Nah, prajurit semangat itu juga semuanya. bukan orang sembarang ternyata. Terpilih mungkin yang Mereka, menjaga. para prajurit yang naik kuda itu juga ternyata punya spiritual yang tinggi gitu. Makanya sekarang di Baduy kalau kita lihat, mereka menjaga tradisinya, adat istiadatnya. Mereka yang pindah ke wilayah itu dan sekarang menjadi Baduy, itu spiritualnya masih dijaga, Mas, dengan keyakinan mereka, dengan caranya mereka. Nah, sementara ketika kita balik lagi ke waktu yang agak beda, ke pusat kerajaannya tadi, udah welcome dari yang luar masuk segala macam, ada perdagangan, ada ajaran-ajaran yang masuk dan lain sebagainya. Di situ udah mulai kelihatan perubahan yang cukup signifikan lah. Tapi tetap di situ masih seimbang semuanya. Ada kok yang tetap menjalankan tradisi, tetap jalan tradisi, leluhur ya. Tetap jalan budayanya, tetap jalan, tapi ajarannya masuk ada. Jadi kayak menyempurnakan, bahasanya gitu, kayak menyempurnakan. Nah, orang-orang yang sebenarnya masih memegang teguh tradisi dan nggak mau ikut ajaran yang baru ada, tapi beliau orang-orang itu nggak mau ikut sama sang pangeran, ada juga. Jadi tetap aja berjalan masing-masing, saling menghormati, ya udah biasa aja kayak gitu. Nah, mungkin juga ada kejadian berikutnya yang akhirnya sang Prabu juga makin lama makin tua, terus pindah. Nah, ketika beliau pindah juga nggak jauh dari wilayah awalnya, menetap di suatu tempat bersama dengan orang-orang yang setia dengan beliau, yang mau ikut menciptakan kehidupan baru. Nah, sampai sekarang mungkin yang disebut sebagai desa Ciptagelar itu, kampung Ciptagelar. Rumah-rumahnya mirip kayak gitu, Mas, di zaman dulu. Gitu. Dan itu tetap ada sistem. Bedanya di Ciptagelar sama yang di Baduy, kalau yang di Ciptagelar itu membawa budaya, tradisi. Tapi kalau yang di Baduy itu lebih ke spiritual. Oh, spiritualnya, betul. Oke. Nah, sampai akhirnya kalau saya lihat dari si sang Prabu ketika udah pindah menetap di wilayah yang baru, sementara keturunannya anak-anaknya kerajaannya ya udah jalan dengan ajaran yang baru. Mungkin
berkembang menjadi mungkin kesultanan di tempat-tempat yang lain. Nah, Sang Prabu sendiri udah makin uzur usianya, beliau udah nggak mau lepas dari keduniawian lah, pergi ke suatu tempat kayak semacam dataran tinggi. Di situ akhirnya mungkin beliau bertapa dan sebagainya. Mungkin dalam sejarah disebut moksa atau ngahiyang, tapi kan sebenarnya ada ceritanya. Iya, cerita sampai ke arah. Terus juga mungkin sebenarnya ada dalam salah satu anak Sang Prabu yang pindah, menyingkir dari keduniawian juga ke wilayah selatan gitu, bersama dengan beberapa orang yang dekat sama beliau, lalu menetap di sana, meninggal di sana. Ada makamnya kan? Iya betul. Kurang lebih. Pertanyaan terakhir nih. Sorry. Sebenarnya siapa sih tokoh kiai itu? Kalau boleh. Tokoh siapa? Tokoh kiai yang ada ditemui waktu pertama kali. Apakah beliau ini jadi tokoh yang sentral dalam menyebarkan pengaruh Islam yang ada di Pajajaran? Sebenarnya enggak, Mas. Enggak, ya? Ketika pertama kali kita ketemu sama beliau di surau, dia bersama dua perempuan itu. Iya. Beliau juga kita komunikasi, Wadewi terutama komunikasi. Beliau menyampaikan gini, ada yang lupa, ada yang kelewat gini. Saya juga diajarkan oleh orang lain. Iya. Nah, orang itu yang mungkin kalau kita zaman sekarang disebut sebagai musafir. Okay. Terus ada pedagang juga segala macam gitu. Jadi beliau ibaratnya meneruskan juga. Mungkin di wilayah yang sekitaran situ juga ada lagi kali. Gitu. Jadi beliau bisa dibilang sentral tapi bukan yang utama, bukan yang pertama lah. Iya. Karena setelah sang Pangeran Mahkota itu pindah, nah welcome kan jadinya si kerajaan itu, dan itu banyak pedagang yang masuk gitu, dari luar wilayah, mungkin dari luar negara. Tetap berdiri dan berkembang ya. Makin berkembang. Ada lagi Wak yang mau diceritakan tentang mungkin ada filosofi atau ada yang miss dari itu, dari perjalanan itu? Kalau kita tarik kesimpulan dari perjalanan saya sama Alif, memang kita belajar banyak dari setiap perbedaan gitu. Dari zaman dahulu sampai sekarang, kita Indonesia itu kan berbineka ya. Ada yang berapa agama kita anut gitu. Tapi tetap tidak harus menimbulkan pergesekan. Jadi kita berkaca ke masa lalu bahwa ajaran-ajaran leluhur kita itu mengajarkan bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang dari yang bagus di zaman dulu kita terapkan ke zaman sekarang itu. Terus nambahin, Oke. Bahasa ngahiyang tadi kan sempat dibahas tuh di awal, ya kan? Ngahiyang, moksa dan lain sebagainya menurut para sejarawan dan arkeolog ataupun legenda yang tersebar di masyarakat sampai zaman sekarang. Ya udah saya sampaikan sih tadi di episode sebelumnya nih, tentang kerajaan Pakuan dan kerajaan Galuh. Ngahiyang yang dimaksud ya karena memang pada masa itu bangunannya ya dari kayu, dari bambu, yang pasti ada rentan waktunya, ada usianya, pasti kemakan zaman terus ya. Ya mungkin pusat kerajaannya pas sekarang nggak ada, Pajajaran nggak ditemukan pusatnya di mana. Cuman para ahli memperkirakan, di sini nih kira-kira. Nah sebenarnya ada dulunya, cuman karena bahan bakunya dari kayu bambu sudah hilang makan umur, makan usia. Tapi yang bisa kita lihat berkaca ke masa lalu adalah peninggalan para keturunannya. Tadi udah disebutin salah duanya itu yang pertama Baduy, yang kedua Cipta Gelar, disebut sebagai Cipta Gelar. Oke. Nah, Sobat Time Travel nih kayaknya udah padat banget ya informasinya. Juga kita ngelihat bahwa ada terjemahan yang lain dari penglihatan mata batin Uwa dan Alif gitu tentang apa sih sebenarnya ngahiyang, bahwa ternyata di situ ada proses yang panjang tentang menjaga tradisi dan juga akulturasi berbagai ajaran dan budaya. Gitu ya, tanpa harus ada pergesekan dan jatuhnya korban lah ya. Betul. Gitu. Nah, Sobat Time Travel, semoga terjemahan kita tentang ngahiyang dan moksa kerajaan Pajajaran ini bisa menambah kasanah tentang apa sih cerita mistis itu, pasti bisa dilogikakan lah ya bahasanya. Tidak selalu bahwa segala sesuatunya itu
lebur ke alam gaib, Hilang lenyap hilang ke tanpa alam gaib jejak. tanpa kita tahu ada pengetahuan apa yang ada di balik itu. Betul. Nah, Sobat Time Travel, jika kalian suka tayangan ini, tetap like, share, comment, and subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video terbaru kita. Mungkin nanti akan ada pembahasan yang lebih menarik juga ya. Mungkin kita bisa masuk nanti ke Kampung Cipta Gelar, atau juga bisa masuk ke tempat Baduy ya, Baduy. Boleh. Untuk melihat tentang Iya. spiritualitas dan juga bagaimana tradisi dan budaya leluhur itu tetap dipertahankan oleh orang-orang ini. Atau Iya. mungkin moyangnya Pajajaran, Pakuan sama Galuh, Iya. Tarumanegara. Bisa jadi. Mungkin kita bisa Oke. cerita tentang itu di episode-episode berikutnya. Ya, oke Sobat Time Travel, sampai kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.